Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung berbahaya. Ujar garam, hai nangka, kalau kau merasa hebat sendirian, kami garam sungguh tersinggung. Maka mulai saat ini, mulai detik ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Kayak apa nak? Lisani yafqahu qawli amma ba'du fa'aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, keluarga besar Haul Dato Usman yang saya muliakan, dan terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang mulia, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an mengatakan, la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. Tidak boleh tidak bagi setiap kita orang mukmin di dalam keadaan bagaimanapun, suasana apapun, tidak boleh tiga daripada tiga macam perkara. Yang pertama, amrun yamtasiluhu, setiap perintah kita junjung tinggi untuk mengharap ridha Allah. Maka orang hebat itu dia mesra di dalam beramal ibadah. Kalau Tuan Syekh ini beribadah malam 40 tahun, setiap malam menghatamkan Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i setiap malam waktu dibagi 3. Kalau Imam Malik setiap malam beribadah kepada Allah tidak pernah henti. Kalau Imam Ahmad bin Hambal setiap malam tidak kurang sembahyang malam 300 rakaat. Untuk apa? Mencari ridha Allah. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, larangan kita harus meninggalkannya untuk mendapatkan ridha Allah. Tapi memang berat meninggalkan larangan daripada mengerjakan perintah, tapi itu harus dilakukan. Yang ketiga, wa qadarun yardabihi, kita hidup dengan takdir harus ridha, harus menerima dengan takdir yang Allah takdirkan. Apa takdir kita manusia yang Allah jadikan? Allah mentakdirkan al-insan minat turab wa ala turab wa ilat turab. Allah takdirkan kita manusia dijadikan dari tanah, kemudian hidup di permukaan tanah. Pada akhirnya kita semua masukkan ke dalam tanah, menyusul datuk kita, menyusul nenek kita, menyusul abah kita. Itu tidak ada tawaran. Lalu apa yang kita ambil pelajaran? Kita manusia diciptakan Allah dari tanah. Kita harus banyak belajar dengan tanah. Tanah itu selalu merendah. Tanah jarang ada yang tinggi. Karena kalau tanah tinggi maka dia tidak bakal ke bagian akhir. Mana tanah paling rendah, di situ paling banyak banyu tergenang. Mana tanah yang paling rendah? Lautan. Lautan itu tanah jauh di bawah, makanya lautan kada suah kehabisan banyu. Tapi gunung tinggi di atas, banyu cuman ikut lewat, kada bakal bertahan. Maka itu dalam kehidupan kita, air itu ibarat berkah, tanah itu ibarat kita. Amun hendak banyak dapat berkah dalam hidup, kita harus merendah diri. Kita tidak boleh sombong. Kenapa? Sebab karena hebatnya kita
tidak terlepas kerja sama orang lain. Orang sugih kenapa hebat? Karena ada orang susah ikut begawi di kabun kita. Coba kalau kita sugih berataan, ada harapan orang sugih hebat, tagah kabun siapa nabas? Nabas dewek belum sampai ke ujung, yang tengah tumbuh ulang. Berbalik ke tengah, tebas yang di tengah, muhara kabun tumbuh ulang. Berbulik ke tengah kabun, pas mati di tengah kabun. Mana hebat orang sugih mati di tengah kabun. Kalau kita nih sugih berataan, rumah bocor siapa nampal? Rumah 4 tingkat, bagi dewe nampal ke atas, naik kawa turun kedua ini. Tapa malam di atas hubungan rumah. Mana hebat orang sugih. Jadi pejabat pun kita tidak boleh sombong, karena kita bisa duduk di kursi dewan itu karena ada orang yang milih. Mun orang katanya memilih, ada harapan jadi anggota dewan. Ulun nih contohnya, kata suah duduk di kursi dewan, orang jadi nama memilih. Aku di rumah duduk kursi seorang, kursi plastik pulang, tapi puas saya karena kursi-kursi ya, tidak ada orang yang berani menggisir kursiku. Gisir coba aku ambil pulang. Kursi-kursiku, rumah-rumahku, suka-suka aku, masalah buat lo kan gampang. Tapi kalau kursi dewan 5 tahun akan datang bertarung lagi, maka ketika menjabat tidak boleh sombong, nanti ngatakan orang. Jadi penceramah makin hebat tidak boleh sombong. Kenapa hebat ceramah? Karena ada orang yang mendengar. Namun ada yang mendengar, aku disuruh ceramah di sini sorangan, ada parlo. Biasanya dibawakan kawan tali ini, kawan mau kada hanau gula, mau kada ranyau gila antara dua itu. Gulai nangka itu kenapa hebat rasanya? Karena ada kerja sama bumbu. Makan nangka walau di mana-mana dipuji orang, jangan keungahan. Orang Tungkal bilang nyaman gulai nangka, orang Jambi bilang nyaman gulai nangka, orang Pangkaduri bilang nyaman gulai nangka, orang Kampung Agustin berbilang nyaman gulai nangka. Di mana-mana nangka punya nama, dikenal orang, tapi nangka tidak boleh sombong. Kalau nangka merasa hebat sendiri, tersinggung bumbu berbahaya. Jangankan bumbu tersinggung, garam saja tersinggung berbahaya. Ujar garam, hai nangka, kalau kau merasa hebat sendirian, kami garam sungguh tersinggung. Maka mulai saat ini, mulai detik ini, kami garam menyatakan keluar dari persatuan gulai nangka. Kayak apa nasib gulai nangka? Mau bergaram mana nyaman? Berarti kita ini hidup diajari jangan sombong, merendahlah seperti tanah, agar selalu tidak kekeringan air, agar jangan kehilangan barakah hidup, jangan pernah sombong. Kalau sombong apalagi dengan keluarga, sesama keluarga, sombong, innalillah wa inna ilaihi raji'un, itu musibah ganal, itu mengambil sifat Allah, Allah murka. Iblis itu kenapa keluar dari surga? Karena sombong bener. Iblis itu merasa inya lebih hebat daripada Nabi Adam, keluar dari surga. Kita nih pulang belum masuk surga lagi, sombong bisa acok, ada jadi masuk, wal-iyazubillah. Maka itu kita belajar dengan tanah, hidup merendah. Satu. Yang kedua, setelah kita diciptakan Allah dari tanah, wa ala turab, kita disuruh hidup di permukaan tanah, berjalan di permukaan tanah, menajak rumah di permukaan tanah, menanam kabun di permukaan tanah, semua di tanah. Apa nang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah itu walaupun setiap hari karena lincai orang, karena jejak kurang, tanah kada marah. Setiap hari tanah karena ludahi orang, orang berataan beludah ke tanah. Mana ada orang beludah ke atas, tarai itu beludah ke atas, mau bulik kamu seorang. Orang ke tanah, apa salah tanah? Tapi tanah diludahi kada marah. Tanah setiap hari naik karena kencingi orang, walaupun nyapa kami di tingkat 4, ujungnya ke tanah juga. Tanah setiap hari karena hirai orang, tapi hebatnya tanah dihirai cabai nang tumbuh. Di Pangkaduri kan kabun. Di bapak kait nior, bapak mendudus sawit, parut sakit nak behira di pohon sawit, dihiga sawit behira, sekalinya bulan hadapan tolak mendudus, cabai nang tumbuh. Kenapa? Sebab karena nang behira tadi malam makan sambal. Rupanya bijinya kada lanik, behira keluar bibit cabai, sapakitan pupuknya, napa kada nang luuh cabainya, buahnya labat. Makanya kita kalau menghilangi bebuahan, kita ke kampung-kampung ada tetap pohon cabai labat buahnya dihiga sawit, perlu dipertanyakan. Itu susahlah hasil perjuangan. Tanah dihirai tapi cabai yang tumbuh. Kita ini hidup sebagai manusia selalulah bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas ampa'uhum linnas.
Sepaling baik manusia orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Tanah itu menaburkan kebaikan tidak pandang-pandang. Siapa saja dia baik, makanya kita hidup taburkanlah kebaikan kepada semua orang. Kita tidak boleh memilih-milih. Kadang-kadang kita ini berbuat baik bisa memilih-milih. Amun sugih itu bebuhan kita, mun susah sekampung. Kadang-kadang bisa kayak itu. Nang sugih itu mestinya kawan kita, nang susah kawan kita juga. Nang sugih tetangga kita, nang susah tetangga kita juga. Nang sugih pemilik kita, nang susah pemilik kita. Makanya diadakan haul peninian pada Tuhan ini supaya kita merasa sama berkeluarga. Kita tidak membeda-bedakan. Kadang-kadang kita ini bisa membeda-bedakan. Namun keluarga nang sugih datang lepas menyambut aja juga mbak berjalan, menyapakan segala macam hambal diurak. Nah, kamar nang basi disuruhnya berdiam di situ tahan penyamukan di dapur guringan. Sekalinya makanan pulang nang apa aja ada, sup ayam kampung segala macam, buah-buahan lengkap, buah apel, buah anggur lengkap. Nang sugih bang datang kemarin makan nang susah maras diurak akan tikar pandan guring tuhuk penyamukan sidin. Sekali bangun pagi bebalang belakang. Kenapa? Balang tikar berikit di belakang lagi janakan guring. Aduh, nang susah kemarin makan maka kasihan nang ikan karing, tapi orang susah nyaman aja. Orang susah nih disuruhnya lauk ikan karing makan sidin. Andi ayam bepanggang bertambah sidin. Andi undang gelah habis nasinya. Nyaman orang susah nih. Orang susah julungi tikar pandan guring sidin. Andi kitilam melandawam sidin. Ini orang susah kada dijulungin apa-apa, menesuki penuh buah-buahan. Nah, kadang susah jangankan buah apel, buah nipah kada dia. Salah ada orang yang datang nih. Kita ini jangan membeda-bedakan nang sugih ke nang susah kan. Usah jauh-jauh lah. Istri saya tulak ke pasar, anak menukar sangkik, anak-anak nikah. Nya tulak bertiga beranak, ulun ditinggalnya. Nya pakai mobil Innova, mobil itu jauh di anaknya. Orang toko kada melihat. Istri saya kan pakaian kayak orang pakaian bangun guring, kada ada putungan orang sugih. Besar kada sugih pang jual. Sekalinya mencari sangkik, tuhuk memilih jenang baiknya, ada harga 250, makanya pengantinan. Jadi jauh orang rumah bertanya, ada tak bu nang bagus pada ini lagi? Jawabnya ada bu, itu cuman tuhuk memilih dapatlah sangkik nang harga 250.000. Sekalinya hendak membayar masuk ke dalam, ada sangkik nang harat-harat di dalam lemari kaca. Puja orang rumah, nih pang bu ada nang bu yang bagus. Apa jawabnya? Nang itu mahal bu. Belum tahu dia istri siapa tuh. Nggak tahu dia kalau itu istrinya Ustadz Afgan. Dikiranya orang kampung mana. Sekalinya ditinggukannya kemana larinya. Maka kita nih kadang-kadang berbuat baik itu bisa milih-milih. Kalau orang mantap iyalah, hendak-hendak ada mantap pada harung. Makanya kita nih tiru tanah. Tanah selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Kita jangan mati kecuali meninggalkan manfaat. Ini bahagian manfaat nih. Kalau ini dapat terus dikembangkan nih, keluarga besar nih, kita meninggal dunia, kena diteruskan anak cucu kita, itu bahagian silaturahim dan itu bahagian pintu rezeki dan itu menjadikan barakah umur. Akhir zaman ini penyakit banyak. Supaya kita ini kurang penyakit selalu silaturahim. Karena kalau silaturahim ini umur dipanjangkan, rezeki dimurahkan. Apalagi wah ini rezeki agak payah. Pinang murah, sawit murah, nior murah, pinang mahal kada bisi pulang. Aduh nasib menapu kacanya kok. Pinang murah iyalah, sawit murah lantak iyalah. Ada bakabun juga. Wampang kaduri ini maras. Pinangnya murah, sawit murah. Nah di banyak silaturahim di dalam kitab Nasaihud Dunia. Penyebabnya kita nih hidup kada dapat dibarakah lagi karena kurang peduli dengan sanak pemilik. Sanak pemilik kayak orang lain. Coba lihat orang bahari. Orang bahari itu kalau tak kumpul keluarga nikmatnya, menangisan bila bulikan ibu salaman menangisan. Makanya orang bahari itu nyetak uloknya ke kambarnya panjang. Yakin menyapu banyak mata. Ini bejulur ke bawah nih orang bahari bukan berjilbab kayak ini. Ini bertengkulok panjangnya. Nah jadi hujungnya tetap ada menyimpan nih. Nah berubuyahan banyu mata bersalaman. Kayaknya membulikan bersampan bukan berkumpung kami mengilangi keluarga. Itu mendadah tuna kada berbunyi. Kada kau bersurah nih kayak terjerat terakungan. Orang bahari dengan keluarga kayak itu.
Namun bulikan betangisan, mun wehini santai. Oh kaya aku bulik, dia pulang dari dapur. Ada lalu orang berhari kalau pengantinan seminggu sebelum hari hanya kumpul dah. Mahadang hari hanya 6 karung beres habis kada masalah. Mun wehini berpekawinan hari memakan nyerda tangan. Gelang ingat stiko ada di harapan begini besok piring itu imbah makan bulik si din orang sebelah sana tuh kada jauh kada duduk mun behari orang seminggu sebelum memotong sapi memotong kambing kumpul deh nang maulah pengawahan bebuahannya nang Indo mun pengantinan kan ada tuh kertas kelayangan digunting-gunting tuh pakai belang toko tuh nang mengancang di sana nang di sini sepupu 23 kali deh masih tetamu aun bebuahan ya Allah akrabnya weh ini anak kita sepupu sekali kayak ada bebuahan apabila nyebut tamuan manang bepandir sibuk bakuir HP nah sibuk bakuir HP hilang keluarga makanya kita nih usaha supaya anak-anak kita nih pinandu di keluarga karena itu bahagian dari sunnah Nabi amun hendak nyaman nyebrang titian siratan mustaqim bersayang-sayangan sama sanak pemilih apalagi kata malaikat Jibril nanti akhir zaman di arfa al-mahabbah li anna syafaqata li qulubil khalaik nanti diangkat Allah sifat bersayang-sayangan sesama sanak pemilih kayaknya makanya kita nih jangan sampai hilang makanya pertemuan ini mudah-mudahan dapat berlanjut dalam acara haul datuk kita amin Allahumma amin azan ya saya kira cukup ini saja yang penting kita hadir di tempat ini niat silaturahim membahagiakan keluarga membahagiakan arwah abah kita membahagiakan arwah nenek kita membahagiakan arwah datuk kita mudah-mudahan ini menjadikan sebab Allah turunkan rahmat Allah jauhkan daripada bala tidak pulang kita dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah berganti dengan rahmatnya amin Allahumma amin adapun yang terakhir nanti kita akan dimasukkan ke dalam tanah saya sambung pada episode tahun yang akan datang saya kira cukup ini yang dapat saya sampaikan lebih kurang saya banyak minta maaf akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh